Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama P. Abi Sultan. Di sini beliau menyampaikan bahwa ada sekitar 50 bank yang sudah terintegrasi ke P-Network dan menyusul semua bank di seluruh dunia, teman-teman. Jadi kita akan membahas persoalan ini dan semoga informasi ini memang valid, teman-teman. Kalau ini valid, ini adalah sebuah langkah yang luar biasa dari P-Network. Namun saya secara pribadi tetap optimis bahwa apabila ekosistem dari P-Network itu berkembang pesat, tidak menutup kemungkinan teman-teman bahwa P-Network akan bekerja sama dengan dunia perbankan, karena kita tahu bahwa untuk P-Network itu memakai Stellar Consensus Protocol, sementara untuk bank-bank yang ada di Amerika Serikat, kemudian yang ada di Afrika, itu banyak sekali bank-bank yang sekarang memanfaatkan atau menggunakan jasa dari Stellar, teman-teman. Artinya, kalau P-Network berjalan di atas jaringan Stellar dan kita tahu bahwa memang P-Network menggunakan Stellar Consensus Protocol, maka berarti tidak menutup kemungkinan P-Network apabila sudah jadi ekosistemnya, kemudian sudah open mainnet dan sudah berkembang pesat, maka adalah sebuah keniscayaan untuk P-Network bekerja sama dengan berbagai bank yang ada di seluruh dunia, teman-teman. Jadi dalam era digital yang semakin maju ini, memang P-Network telah menjadi sorotan sebagai salah satu mata uang kripto yang menawarkan solusi inovatif untuk transaksi keuangan global. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi, banyak bank di seluruh dunia ini diharapkan ke depan akan menyadari potensi besar dari integrasi bersama P-Network, teman-teman. Jadi kita akan membahas bagaimana dampaknya terhadap P-Network dan dampaknya terhadap industri perbankan global apabila P-Network benar-benar terkoneksi dengan sistem perbankan baik yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa P-Network adalah mata uang yang dikembangkan untuk memungkinkan transaksi yang cepat, aman, dan efisien. Berbeda dengan mata uang kripto lainnya, P-Network dirancang agar dapat diakses dan digunakan oleh semua orang, bahkan oleh mereka yang tidak memiliki pengetahuan teknis tentang blockchain, teman-teman. Kemudian salah satu keunikan dari P-Network itu terletak pada algoritma konsensusnya yang menggunakan Stellar Consensus Protocol. Jadi kita akan berbicara tentang ini artikel lama, teman-teman, tahun 2023 Januari. Kita tahu bahwa P-Network itu menggunakan Stellar Consensus Protocol. Jadi Stellar itu mengeluarkan sebuah koin yang bernama XLM, teman-teman. Jadi XLM itu bekerja sama dengan bank tertua di Ukraina untuk menerbitkan mata uang elektronik. Jadi hampir banyak sekali sebenarnya berita-berita, kalau teman-teman ketik saja Stellar dengan kata cari Stellar dengan dunia perbankan, itu akan banyak sekali informasi yang tertera di internet, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari sini bahwa untuk Stellar ini bekerja sama dengan dunia perbankan seperti yang saya katakan di awal, karena sistem blockchain-nya memang sangat mensupport untuk pengembangan atau penerbitan CBDC atau mata uang elektronik, teman-teman. Sehingga tidak menutup kemungkinan juga bagi P-Network karena memakai Stellar Consensus Protocol untuk bisa terintegrasi dengan dunia perbankan, teman-teman.
Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, apa alasannya sehingga dunia perbankan akan bisa tertarik dengan P-Network? Ada beberapa alasan utama mengapa bank ada peluang besar untuk tertarik untuk mengintegrasikan sistem mereka dengan P-Network, sebagaimana yang terjadi di mana bank tertua di Ukraina itu mengintegrasikan sistem perbankan mereka dengan Stellar atau dengan jaringan blockchain XLM, teman-teman. Jadi hal-hal yang membuat bank tertarik untuk mengoneksikan diri mereka dengan jaringan blockchain P-Network apabila open mainnet ke depan, itu kita akan lihat bahwa P-Network ini menawarkan kecepatan transaksi, teman-teman. Jadi P-Network akan memungkinkan transaksi yang hampir instan, mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses transaksi lintas negara. Kemudian dengan menggunakan P-Network, maka dunia perbankan itu akan dapat mengurangi biaya transaksi yang biasanya dibebankan oleh jaringan pembayaran tradisional. Dan juga teknologi blockchain yang digunakan oleh P-Network itu juga menawarkan tingkat keamanan yang tinggi dan mengurangi resiko penipuan dan peretasan di dalam dunia perbankan, teman-teman. Jadi kalau pada saat open mainnet, misalkan P-Network itu benar-benar terkoneksi atau terintegrasi dengan industri perbankan, maka itu akan membawa banyak sekali dampak signifikan, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa dengan adanya adopsi P-Network, maka dunia perbankan dapat memproses transaksi lebih cepat dan efisien, dan hal ini mengurangi beban kerja pada sistem tradisional dan memungkinkan bank untuk mengalokasikan sumber daya mereka untuk tugas-tugas lain yang lebih strategis, teman-teman. Kemudian salah satu keuntungan utama dari integrasi dengan P-Network itu adalah pengurangan biaya transaksi. Jadi bank dapat menawarkan biaya yang lebih rendah kepada pelanggan mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, teman-teman. Kemudian juga teknologi blockchain yang digunakan oleh P-Network itu dapat memberikan lapisan keamanan tambahan yang sangat diperlukan dalam industri perbankan. Oke teman-teman, demikian update informasi dari sebuah akun Twitter yang bernama Pi Abi Sultan. Semoga ini valid. Kalau kita lihat untuk video yang untuk kita berbicara tentang dunia coding, memang di sini ada tulisan untuk algoritma yang ada dalam sistem blockchain P-Network memang terkoneksi dengan bank-bank ini, teman-teman. Namun kita lihat saja ke depan, semoga ini akan segera terrealisasi. Namun yang pasti memang sampai hari ini belum ada pengumuman resmi dari core team, dan pengumuman itu pasti tidak akan terjadi, teman-teman, karena menurut saya hari ini pengumuman yang harus dilakukan pertama kali itu adalah pengumuman open mainnet, teman-teman. Tidak mungkin core team mengumumkan koneksi dengan bank sebelum dia mengumumkan tentang open mainnet. Karena untuk terkoneksi dengan dunia perbankan, itu langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah open mainnet. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Kemudian tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.